Shalom adik-adik, kembali lagi di Ibadah Victory Kids bersama Kak Ken. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik? Kak Ken percaya adik-adik semua semangat untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami ini Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari memuji Tuhan.
shout your name, Jesus. I'll stand up, I'll speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus, Jesus. Nah, adik-adik, kita sudah selesai memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati hati kami, berkati telinga kami, agar firman yang disampaikan bisa bertumbuh, tertanam di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik di rumah, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kami percaya semuanya adik-adik dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti firman Tuhan saat pagi hari ini. Tapi sebelum lanjut firman Tuhan, Kak Ima mau tanya dulu buat adik-adik di rumah. Siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Apakah ada yang masih ingat? Wow, luar biasa. Ternyata adik-adik di rumah cerdas-cerdas sekali ya. Benar bahwa minggu lalu kita belajar tentang get ready, yang artinya selalu siap sedia. Wah, orang yang siap sedia itu nggak ada kata, wah nantilah, tunggulah, nggak ada. Tapi selalu siap sedia. Seperti 2 minggu lalu kita belajar tentang tentara Tuhan gitu ya. Tentara Tuhan selalu siap sedia. Dan pagi hari ini Kak Ima mau sampaikan tentang responsibility, yang artinya tanggung jawab. Wah, pasti adik-adik berpikir, Kak, aku kan masih sekolah minggu, masa sih harus bertanggung jawab? Tentu adik-adik kita semuanya, sekalipun masih anak-anak sekolah minggu, kita harus memiliki dan belajar untuk bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab sama siapa sih Kak? Apa sih tanggung jawab itu? Yuk adik-adik sama-sama kita belajar. Apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ya adik-adik. Nah, itu sebabnya kita mau belajar lagi nih pagi hari ini. Wah, saya harus bertanggung jawab kepada siapa? Nah, kita mau belajar, tentunya kita bertanggung jawab dalam banyak hal sebenarnya ya. Tapi kita mau belajar yang pertama, kita sekalipun anak-anak, kita harus memiliki dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Wah, apa nih Kak tanggung jawab saya kepada Tuhan? Baru tahu, ternyata ada ya tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ada adik-adik. Apa itu? Tanggung jawab kita kepada Tuhan adalah mentaati perintah Tuhan dan menjauhi semua apa yang Tuhan larang. Itulah tanggung jawab kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, ternyata adik-adik, tanggung jawab kita bukan hanya kepada Tuhan aja, tapi kepada diri kita sendiri juga nih adik-adik. Nah, apa tanggung jawab kita buat diri sendiri? Yang pertama itu adalah kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa membahayakan kita. Contohnya nih ya, kita menonton nih dari pagi, sore, sampai malam gitu ya, nggak pakai kacamata, nonton terus. Wah, bisa-bisa matanya jadi apa? Jadi perih, jadi berair, lama-lama jadi sakit matanya. Nah, harusnya kita bisa menjaganya dengan pakai kacamata atau mengurangi jadwal untuk menonton gitu ya, mengistirahatkan mata. Itu adalah tanggung jawab kita. Supaya apa? Supaya mata kita tetap sehat adik-adik. Apalagi tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita terhadap kebersihan diri sendiri. Wah, apa itu Kak? Contohnya kita rajin mandi, rajin ganti baju gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tetap terjaga kebersihannya. Dan yang berikutnya, menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan contohnya kita jangan hanya mau makan apa yang kita suka aja adik-adik. Nah, apalagi kalau yang kita suka itu tidak baik, contohnya yang instan gitu, Indomie, junk food gitu ya.
Wah, kalau kita setiap hari cuman makan seperti itu, tentunya itu tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, jadi kita bertanggung jawab loh adik-adik untuk segala sesuatu apa yang kita makan. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita adik-adik. Nah, sebenarnya masih banyak adik-adik contoh-contoh yang lain. Contohnya juga ya, yang paling terakhir deh kayak makasih. Kita harus juga sekalipun masih anak-anak bertanggung jawab terhadap apa yang kita katakan atau apa yang kita pilih ya. Contohnya kita juga bertanggung jawab kepada apa yang kita janjikan. Contohnya sama teman-temannya, nanti kita janji ya ketemuannya mengerjain tugas bareng itu jam 10 ya. Wah, kita datangnya jam 11. Wah, itu tidak baik adik-adik. Itu namanya tidak bertanggung jawab kepada apa yang dikatakan. Nah, contohnya apalagi bertanggung jawab atas pilihan. Contohnya ketika ada mainan disuruh sama mamanya, nih kamu pilih yang mana? Ini ada beberapa. Oh aku pilih ini aja mah. Tiba-tiba pas lihat yang satu lagi udah dipilih sama abangnya. Oh enggak, aku mau yang ini tadinya. Aku mau yang ini. Wah, itu tidak baik. Harusnya kalau kita sudah pilih ya sudah. Kita tidak perlu lagi merebut punya orang lain. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita pilih adik-adik ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ternyata bukan hanya kepada diri sendiri, kepada keluarga juga ada tanggung jawab. Adik-adik tahu siapa aja di dalam keluarga? Dalam keluarga ada papa, mama, kakak gitu ya. Ada abang gitu ya, ada nenek mungkin gitu ya. Di dalam keluarga apa yang harus yang menjadi tanggung jawab kita dalam keluarga ya, itu kita harus mematuhi peraturan yang sudah dibuat di keluarga kita. Contohnya papa mama punya peraturan jam 10 harus tidur ya. Nah, kalau kita tidur jam 12, apakah itu mematuhi peraturan? Tentunya tidak. Kenapa? Karena kita bisa jadi bangun kesiangan sehingga terlambat ke sekolah. Nah, jadi adik-adik banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain yang harus kita taati khususnya dalam keluarga juga. Nah, ternyata adik-adik kita mau belajar ada satu tokoh nih yang luar biasa ya. Dia orang yang bertanggung jawab sekali. Kita mau belajar dari dia. Dan dia karena dia bertanggung jawab bisa dipercaya, Tuhan buat dia berhasil. Yuk adik-adik sama-sama kita baca di dalam Kejadian 39 ayat 22 sampai 23. Di sana dikatakan, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Wah, luar biasa adik-adik. Yusuf ini padahal adalah orang yang dipenjara loh adik-adik. Tapi dia bertanggung jawab loh. Dia dipenjara karena dia itu rajin sehingga datang kepala penjara. Dipercayakan Yusuf untuk mengurus segala sesuatu yang ada di situ. Dan Yusuf melakukannya dengan sungguh-sungguh adik-adik. Yusuf melakukannya dengan baik. Semua tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia selama dia di penjara, dilakukannya semuanya dengan baik. Sehingga Tuhan melihat dan Tuhan buat apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat apa? Berhasil. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah, siapa di sini? Coba angkat tangan adik-adik semuanya. Siapa yang mau apapun yang dibuatnya dibuat Tuhan berhasil? Wah, saya percaya tidak ada satupun dari adik-adik yang tidak angkat tangan. Kenapa? Karena kita semuanya pasti mau apapun yang kita kerjakan itu berhasil ya. Nah, tapi kita harus tahu sebelum kita menjadi seorang yang berhasil, kita harus bekerjanya, melakukan segala sesuatu harus penuh tanggung jawab. Nah, kalau kita bertanggung jawab, maka Tuhan beri kepercayaan mengerjakan banyak hal. Kita kerjakan lagi dengan penuh tanggung jawab. Tuhan percayakan lagi pekerjaan yang lebih baik lagi, yang lebih luar biasa lagi. Dan kita kerjakan lagi dengan baik. Maka apa? Semakin kita meningkat dan meningkat dan meningkat terus menerus ya. Nah, adik-adik, kita mungkin bertanya nih, wah Kak, aku kira-kira udah bertanggung jawab nggak sih? Mungkin di antara adik-adik ada yang bingung. Nah, aku udah bertanggung jawab nggak sih selama ini? Nah, kalau kalian bingung apakah kalian sudah bertanggung jawab atau tidak, yuk sama-sama kita
cek ciri-cirinya, ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah selalu berhati-hati. Nah, jadi adik-adik, orang yang bertanggung jawab itu ketika mengerjakan pekerjaannya dia nggak mau asal-asalan, tapi apa? Dia mau berhati-hati. Berhati-hati itu sungguh-sungguh dia mengerjakannya sehingga apa? Hasilnya jadi bagus adik-adik. Dan yang berikutnya, nah orang yang bertanggung jawab itu disiplin untuk menepati janji yang telah dibuatnya. Contohnya, aduh, aku mengerjakan tugas ini harus selesai hari Rabu contohnya. Wah, orang yang bertanggung jawab pasti menyelesaikannya. Wah, Kak Ima juga ini sangat belajar untuk bisa bertanggung jawab tepat waktu mengerjakan tugas. Dan adik-adik semua juga, yuk sama-sama kita mau belajar jadi orang-orang yang bertanggung jawab. Yang berikutnya adalah berusaha melakukan tugas dengan semaksimal mungkin ya. Jadi beri yang terbaik. Jangan ya udahlah segini aja lah. Masih bisa dilakukan lebih tapi nggak mau, nggak apa-apa lah segini aja lah, nggak usah terlalu bagus banget. Nah, justru orang bertanggung jawab itu mau pekerjaannya harus yang terbaik, yang maksimal adik-adik. Dan berikutnya ciri-ciri orang yang bertanggung jawab itu adalah jujur melakukan segala sesuatu. Jadi adik-adik dia jujur dalam melakukan apapun pekerjaannya, dia jujur melakukannya, dia tulus. Kenapa? Karena dia tahu, wah saya ini bekerja untuk Tuhan. Oke adik-adik semuanya, sebagai ayat terakhir nih kita baca ya. Di dalam Titus 2 ayat 7 dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh di dalam pengajaranmu. Wah, aku kan masih sekolah minggu, pengajaran apa? Nah adik-adik, apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan itu adalah ajaran kita yang tanpa kita sadari. Itu yang kita ajarkan kepada orang lain. Setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita itulah yang menjadi kita ajarkan dari diri kita. Jadi adik-adik dikatakan orang yang bertanggung jawab itu dia adalah jujur dan bersungguh-sungguh di dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Kenapa adik-adik? Karena kita ada di dunia ini. Tuhan taruh kita ada di dunia ini. Kita punya misi yang besar, yaitu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk bersinar menjadi terang bagi banyak orang. Seperti siapa? Seperti Yusuf. Bahkan sekalipun dia di penjara, dia bisa berbuat baik, bertanggung jawab, mengerjakan segala pekerjaan dengan baik, sehingga apa? Dia menjadi berkat. Dan adik-adik semuanya, jika kalian mau jadi berkat, yuk sama-sama belajar mulai dari hal-hal yang kecil, yaitu bertanggung jawab. Oke adik-adik semuanya, selamat belajar melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah adik-adik, mari siapkan persembahannya atau minta tolong ke papa mamanya untuk memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, berkati Tuhan, kami saat ini mau memberikan persembahan Tuhan. Berkati persembahan kami dan tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Oke adik-adik semuanya, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini hati kami melimpah dengan syukur Tuhan, karena kami banyak belajar pagi hari ini. Sekalipun kami masih anak sekolah minggu, kami mau belajar dan belajar terus bertumbuh untuk kami bertanggung jawab ya Tuhan Yesus, kepada Tuhan, kepada keluarga kami Tuhan Yesus, di lingkungan kami, dimanapun Tuhan Yesus Tuhan percayakan kami mau bertanggung jawab melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepada kami, karena kami yakin percaya ketika kami bertanggung jawab, Tuhan akan buat segala apapun yang kami lakukan menjadi berhasil. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua kakak-kakak Victory Kids, berkati semua adik-adik Victory Kids bersama dengan orang tua mereka dimanapun berada. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, ini yang menjadi doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.